Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersekutu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kami pada saat ini. Kami puji, sembah dan muliakan nama Tuhan buat kesempatan yang begitu indah bagi kami. Oleh karena tuntunan Roh Tuhan, Tuhan izinkan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, biarlah tolong kami dengan kuasa Roh Kudus yang membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ibadah disertai rasa cukup. Ibadah disertai rasa cukup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi orang Kristen, kata ibadah tidak lagi asing kedengarannya atau sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Karena orang Kristen hidupnya harus beribadah. Beribadah karena apa? Karena kita merasakan kemurahan Tuhan. Karena kita mau mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari berkat Tuhan selalu baru, sehingga kita harus beribadah. Tidak ada alasan bagi kita orang percaya, orang Kristen yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang bagaimana, itu yang mau kita pelajari, itu yang mau kita renungkan pada saat ini. Tema firman Tuhan, ibadah disertai rasa cukup. Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, mengingatkan agar umat jemaat yang dilayani oleh Timotius tidak terlena oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan mereka dengan mengatakan beribadah membawa keuntungan. Keuntungan secara dunia dan materi, keuntungan secara kesuksesan, itu yang mau dikatakan Paulus agar Timotius memperhatikan pengajaran-pengajaran yang boleh merusak pikiran akal sehat umat yang dilayani oleh Timotius. Paulus katakan ibadah disertai rasa cukup itu membawa keuntungan besar. Kalau kita beribadah, Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita pernah berpikir aku ibadah karena aku ingin kaya. Aku ibadah karena aku ingin sehat. Kalau itu yang kita lakukan dan kita pikirkan selama ini, ketika kita rajin beribadah, kita tetap miskin, maka kita tinggalkan Tuhan. Ketika kita rajin beribadah, kita tetap sakit, maka kita bisa tinggalkan Tuhan. Karena itu konsep pertama kita.
Jadi ketika kita beribadah karena kita cukup makanan, pakaian, minuman, dicukupkan Tuhan kebutuhan sehari-hari kita, itu yang membuat alasan kita beribadah kepada Tuhan. Bukan karena kita berkelimpahan harta, bukan karena kita ingin anak kita naik pangkat maka kita sungguh-sungguh beribadah. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara-saudara, dia datang beribadah karena anaknya telah berhasil masuk angkatan. Baik itu angkatan darat, udara, maupun kepolisian. Dia beribadah dengan memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Tetapi setelah itu dia tidak lagi beribadah. Ada lagi sebagian orang beribadah karena ada maunya. Karena anaknya mau diberkati di gereja, anaknya mau dibaptis, anaknya mau angkat sidik, dia baru datang beribadah. Banyak orang, alasan-alasan lain orang percaya datang beribadah kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, ibadah yang membawa keuntungan besar ketika kita merasa cukup. Bukan karena kita berkelimpahan harta dunia, bukan karena kita berkelimpahan kemewahan baru kita beribadah. Kalau kita tidak pernah merasa cukup, maka disitulah kita sesungguhnya sedang terjerat oleh kemewahan dunia. Dan akhirnya Rasul Paulus katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena kita memburu uang, mengejar uang dan lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita berkompromi dengan dunia untuk mendapatkan uang. Apakah ketika kita berkelimpahan uang, maka kita baru beribadah? Apakah dengan memburu uang, pagi, siang, malam kita terus mengejar dan mencari uang, sehingga kita lupa untuk beribadah bersyukur kepada Tuhan? Orang yang hidupnya penuh dengan rasa syukur, dialah yang mendapatkan keuntungan besar ketika dia beribadah. Sehingga dia beribadah, dia berdoa bukan menuntut Tuhan berikan aku kekayaan, Tuhan berikan aku pangkat, Tuhan berikan aku kesehatan yang luar biasa agar sakit penyakit tidak ada. Itu yang diwaspadai oleh Rasul Paulus. Kalau itu yang dipikirkan oleh umat yang dilayani, jemaat yang dilayani oleh Timotius, maka ketika sesuatu yang dipikirkan itu tidak didapatkannya, maka mereka akan tinggalkan Tuhan, kepercayaan mereka. Di Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diajarkan pada saat ini untuk belajar mencukupkan diri. Sehingga ketika kita sudah mencukupkan diri, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kita harus percaya akan firman Tuhan ini. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau kita sudah cinta uang, uang yang menjadi utama tujuan hidup kita, maka segala bentuk kejahatan bisa kita lakukan. Kita tidak peduli dengan namanya dosa. Yang penting uang. Kita bisa berkompromi dengan dunia, asal kita mendapatkan uang. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa menikmati keluarga yang rukun, damai bersama dengan anak-anak. Bisa menikmati makanan yang sederhana. Kita bisa syukuri kepada Tuhan lewat ibadah. Itu sudah cukup. Maka keuntungan yang besar akan kita terima ketika kita merasakan kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya firman-Mu terus mengajari dan menuntun kami untuk menjadi pribadi orang percaya yang takut akan Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kami. Ajari kami untuk beribadah dengan rasa syukur, dengan rasa cukup kami, karena Tuhan terus memperlengkapi dan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena rahmat Tuhan yang begitu besar kami rasakan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 146, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Mazmur pasal 146, ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak kita manusia lebih percaya kepada manusia yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita, dibandingkan kepada Tuhan yang menjaga, menolong, melindungi, dan memberkati kita. Orang lebih mengutamakan, mengandalkan orang-orang hebat, orang-orang yang terpandang, yang kita sebut pada masa sekarang deking. Aku bisa karena ada orang yang hebat di atas. Aku bisa seperti ini karena ada orang kuat di dalam. Aku bisa sehat seperti ini karena aku pegang jimat dunia dari nenek moyangku. Itu yang mungkin pada saat ini masih saja ada terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan kekuatan dunia daripada mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pemazmur mengatakan bagi kita pada saat ini, kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kebesaran, kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan itu menjaga kita, Tuhan menegakkan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan senantiasa yang layak kita puji, sembah, dan muliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan manusia, manusia itu tidak pernah menjamin keselamatan bagi kita. Karena manusia juga pada akhirnya akan mati dan meninggalkan dunia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang memelihara dan memberikan keselamatan yang kekal bagi kita, maka itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita andalkan manusia, kita bisa kecewa. Kita andalkan kekuatan dunia, kita bisa celaka.
Kita hanya mementingkan pertolongan yang kilat, yang singkat. Tetapi kita tidak tahu apa dampak dari yang kita lakukan. Berbeda. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Kalau kita muliakan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Banyak orang, Bapak Ibu, mendamba-dambakan orang kuat, keluarganya yang hebat dan luar biasa, bahkan mengagungkannya seperti dewa. Tetapi dia tidak tahu kelak dia bisa kecewa kepada yang dia damba-dambakan tadi. Karena semuanya ada waktu dan masanya. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Kalau kita hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan, itu saja. Tetapi kalau kita terus merasa kurang dan kurang, maka kita juga akan bisa kecewa kepada Tuhan. Hidup dengan rasa syukur, hidup dengan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita ingat apa yang dikatakan pemazmur pada saat ini. Mari pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Karena apa? Dia menjaga, melindungi, memperhatikan yatim piatu, orang miskin, orang telantar, orang benar, dia perhatikan. Jadi kita hidup menjadi orang yang benar. Hidup bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran firman-lah yang kita kerjakan. Sehingga Tuhan menegakkan jalan kita. Tuhan meluruskan jalan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidup. Kita bisa seperti ini, itu bukan karena siapa-siapa. Bukan karena kita. Bukan karena orang yang hebat yang ada di belakang dan di sekitar kita, di sekeliling kita. Tetapi karena Tuhan izinkan kesempatan itu untuk kita nikmati. Apakah kesempatan itu tidak kita gunakan dengan baik? Dengan melakukan banyak kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kesempatan yang ada. Dengan menunjukkan kesombongan, aku hebat. Di balik kehebatan, di balik keberhasilan, kesuksesan, rumah tangga, anak-anak, keluarga, dan ekonomi kita, ada Tuhan yang melindungi dan menjaga dan sedang memberkati kita. Jangan kita terlena. Beri waktumu untuk memuliakan Tuhan. Setiap hari katakan, termulialah Tuhan, terpujilah Tuhan. Itu yang mau kita katakan seperti pemazmur pada saat ini yang kita dengarkan bersama-sama. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya lewat firman Tuhan pada saat ini, kita mau lebih mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan manusia sepenuhnya, seutuhnya, karena kelak akan ada kecewa. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan yang telah menjamin keselamatan kita, tidak akan pernah memberikan kekecewaan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar pada saat ini. Kami diajari untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kebaikan, kemurahan-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, itu alasan bagi kami untuk datang bersyukur, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk hidup mensyukuri setiap hidup yang telah Tuhan berkati sampai pada saat ini, agar kami boleh datang memuliakan dan memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena rahmat Tuhan yang begitu besar kami rasakan. Kami menikmati berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 146, ayat pertama sampai ayat yang ke-10.
Mazmur pasal 146 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Haleluya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita, muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Muliakanlah Tuhan dalam hidupmu. Bapak Ibu saudara-saudara, banyak kita manusia lebih percaya kepada manusia yang akan menolong kita, yang akan menjaga kita, dibandingkan kepada Tuhan yang menjaga, menolong, melindungi, dan memberkati kita. Orang lebih mengutamakan, mengandalkan orang-orang hebat, orang-orang yang terpandang, yang kita sebut pada masa sekarang the king. Aku bisa karena ada orang yang hebat di atas. Aku bisa seperti ini karena ada orang kuat di dalam. Aku bisa sehat seperti ini karena aku pegang jimat dunia dari nenek moyangku. Itu yang mungkin pada saat ini masih saja ada terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Lebih mengandalkan manusia, lebih mengandalkan kekuatan dunia daripada mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur mengatakan bagi kita pada saat ini, kita harus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan karena kebesaran, kasih dan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tuhan itu menjaga kita, Tuhan menegakkan kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memperhatikan kita. Tuhan senantiasa yang layak kita puji, sembah, dan muliakan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengandalkan manusia, manusia itu tidak pernah menjamin keselamatan bagi kita. Karena manusia juga pada akhirnya akan mati dan meninggalkan dunia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan yang memelihara dan memberikan keselamatan yang kekal bagi kita, maka itu tidak akan sia-sia. Bapak Ibu saudara-saudara, kita andalkan manusia, kita bisa kecewa. Kita andalkan kekuatan dunia, kita bisa celaka. Kita hanya mementingkan pertolongan yang kilat, yang singkat. Tetapi kita tidak tahu apa dampak dari yang kita lakukan. Berbeda. Kalau kita mengandalkan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Kalau kita muliakan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Banyak orang Bapak Ibu mendamba-dambakan orang kuat, keluarganya yang hebat dan luar biasa, bahkan mengagungkannya seperti dewa. Tetapi dia tidak tahu kelak dia bisa kecewa kepada yang dia damba-dambakan tadi. Karena semuanya ada waktu dan masanya.
Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, mengagungkan, memuliakan Tuhan, tidak pernah kita kecewa. Kalau kita hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan, itu saja. Tetapi kalau kita terus merasa kurang dan kurang, maka kita juga akan bisa kecewa kepada Tuhan. Hidup dengan rasa syukur, hidup dengan datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kita ingat apa yang dikatakan pemazmur pada saat ini. Mari pujilah Tuhan, muliakanlah Tuhan. Karena apa? Dia menjaga, melindungi, memperhatikan yatim piatu, orang miskin, orang telantar, orang benar, dia perhatikan. Jadi kita hidup menjadi orang yang benar. Hidup bukan kebenaran kita, tetapi kebenaran firman-lah yang kita kerjakan. Sehingga Tuhan menegakkan jalan kita, Tuhan meluruskan jalan kita. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, muliakan Tuhan dalam hidup. Kita bisa seperti ini, itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena kita, bukan karena orang yang hebat yang ada di belakang dan di sekitar kita, di sekeliling kita, tetapi karena Tuhan izinkan kesempatan itu untuk kita nikmati. Apakah kesempatan itu tidak kita gunakan dengan baik? Dengan melakukan banyak kejahatan-kejahatan di tengah-tengah kesempatan yang ada. Dengan menunjukkan kesombongan, aku hebat. Di balik kehebatan, di balik keberhasilan, kesuksesan, rumah tangga, anak-anak, keluarga, dan ekonomi kita, ada Tuhan yang melindungi dan menjaga dan sedang memberkati kita. Jangan kita terlena. Beri waktumu untuk memuliakan Tuhan. Setiap hari katakan, termulialah Tuhan, terpujilah Tuhan. Itu yang mau kita katakan seperti pemazmur pada saat ini yang kita dengarkan bersama-sama. Jadi mari Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita percaya lewat firman Tuhan pada saat ini, kita mau lebih mengandalkan Tuhan. Kita tidak boleh mengandalkan manusia sepenuhnya, seutuhnya, karena kelak akan ada kecewa. Tetapi ketika kita andalkan Tuhan yang telah menjamin keselamatan kita, tidak akan pernah memberikan kekecewaan bagi kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan, firman-Mu telah kami dengar pada saat ini. Kami diajari untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kebaikan, kemurahan-Mu, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, itu alasan bagi kami untuk datang bersyukur, memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami untuk hidup mensyukuri setiap hidup yang telah Tuhan berkati sampai pada saat ini, agar kami boleh datang memuliakan dan memuji Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita mau merenungkan dan mendengarkan sabda Tuhan pada saat ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita bersekutu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang boleh memberkati kami pada saat ini. Kami puji, sembah dan muliakan nama Tuhan buat kesempatan yang begitu indah bagi kami. Oleh karena tuntunan Roh Tuhan, Tuhan izinkan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ketika kami membaca, merenungkan dan mendengarkan firman-Mu, biarlah tolong kami dengan kuasa Roh Kudus yang membuat kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayat yang ke-10. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah.
Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ibadah disertai rasa cukup. Ibadah disertai rasa cukup. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagi orang Kristen, kata ibadah tidak lagi asing kedengarannya atau sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Karena orang Kristen hidupnya harus beribadah. Beribadah karena apa? Karena kita merasakan kemurahan Tuhan. Karena kita mau mensyukuri keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Setiap hari berkat Tuhan selalu baru. Sehingga kita harus beribadah. Tidak ada alasan bagi kita orang percaya, orang Kristen yang tidak beribadah kepada Tuhan. Tetapi ibadah yang bagaimana, itu yang mau kita pelajari, itu yang mau kita renungkan pada saat ini. Tema firman Tuhan, ibadah disertai rasa cukup. Rasul Paulus menulis surat kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, mengingatkan agar umat jemaat yang dilayani oleh Timotius tidak terlena oleh pengajaran-pengajaran yang bisa menyesatkan mereka dengan mengatakan beribadah membawa keuntungan. Keuntungan secara dunia dan materi, keuntungan secara kesuksesan, itu yang mau dikatakan Paulus agar Timotius memperhatikan pengajaran-pengajaran yang boleh merusak pikiran akal sehat umat yang dilayani oleh Timotius. Paulus katakan ibadah disertai rasa cukup itu membawa keuntungan besar. Kalau kita beribadah, Bapak Ibu saudara-saudara, jangan kita pernah berpikir aku ibadah karena aku ingin kaya. Aku ibadah karena aku ingin sehat. Kalau itu yang kita lakukan dan kita pikirkan selama ini, ketika kita rajin beribadah, kita tetap miskin, maka kita tinggalkan Tuhan. Ketika kita rajin beribadah, kita tetap sakit, maka kita bisa tinggalkan Tuhan. Karena itu konsep pertama kita. Jadi ketika kita beribadah, karena kita cukup makanan, pakaian, minuman, cukupkan Tuhan kebutuhan sehari-hari kita. Itu yang membuat alasan kita beribadah kepada Tuhan. Bukan karena kita berkelimpahan harta, bukan karena kita mau ingin anak kita naik pangkat, maka kita sungguh-sungguh beribadah. Banyak orang, Bapak Ibu saudara-saudara, dia datang beribadah karena anaknya telah berhasil masuk angkatan. Baik itu angkatan darat, udara, maupun kepolisian. Dia beribadah dengan memberikan rasa syukurnya kepada Tuhan. Tetapi setelah itu dia tidak lagi beribadah. Ada lagi sebagian orang beribadah karena ada maunya. Karena anaknya mau diberkati di gereja, anaknya mau dibaptis, anaknya mau angkat sini, dia baru datang beribadah. Banyak orang, alasan-alasan lain orang percaya datang beribadah kepada Tuhan. Rasul Paulus katakan, ibadah yang membawa keuntungan besar ketika kita merasa cukup. Bukan karena kita berkelimpahan harta dunia, bukan karena kita berkelimpahan kemewahan baru kita beribadah.
Kalau kita tidak pernah merasa cukup, maka disitulah kita sesungguhnya sedang terjerat oleh kemewahan dunia. Dan akhirnya Rasul Paulus katakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Karena kita memburu uang, mengejar uang dan lebih mencintai uang daripada mencintai Tuhan, kita tinggalkan Tuhan. Kita berkompromi dengan dunia untuk mendapatkan uang, uang, dan uang. Apakah ketika kita berkelimpahan uang, maka kita baru beribadah? Apakah dengan memburu uang, pagi, siang, malam kita terus mengejar dan mencari uang, sehingga kita lupa untuk beribadah, bersyukur kepada Tuhan? Orang yang hidupnya penuh dengan rasa syukur, dialah yang mendapatkan keuntungan besar ketika dia beribadah. Sehingga dia beribadah, dia berdoa bukan menuntut Tuhan berikan aku kekayaan, Tuhan berikan aku pangkat, Tuhan berikan aku kesehatan yang luar biasa agar sakit penyakit tidak ada. Itu yang diwaspadai oleh Rasul Paulus. Kalau itu yang dipikirkan oleh umat yang dilayani, jemaat yang dilayani oleh Timotius, maka ketika sesuatu yang dipikirkan itu tidak didapatkannya, maka mereka akan tinggalkan Tuhan, kepercayaan mereka. Di Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita diajarkan pada saat ini untuk belajar mencukupkan diri. Sehingga ketika kita sudah mencukupkan diri, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beribadah kepada Tuhan. Kita harus percaya akan firman Tuhan ini. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Kalau kita sudah cinta uang, uang yang menjadi utama tujuan hidup kita, maka segala bentuk kejahatan bisa kita lakukan. Kita tidak peduli dengan namanya dosa. Yang penting uang. Kita bisa berkompromi dengan dunia, asal kita mendapatkan uang. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kita bisa menikmati keluarga yang rukun, damai bersama dengan anak-anak. Bisa menikmati makanan yang sederhana. Kita bisa syukuri kepada Tuhan lewat ibadah. Itu sudah cukup. Maka keuntungan yang besar akan kita terima ketika kita merasakan kasih Tuhan besar dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Kami percaya firman-Mu terus mengajari dan menuntun kami untuk menjadi pribadi orang percaya yang takut akan Tuhan, yang selalu bersyukur kepada Tuhan lewat ibadah kami. Ajari kami untuk beribadah dengan rasa syukur, dengan rasa cukup kami, karena Tuhan terus memperlengkapi dan memenuhi segala kebutuhan hidup kami. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami puji dan sembah nama Tuhan yang boleh memelihara dan memberkati kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk boleh mengerti dan memahami firman Tuhan melalui pertolongan Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada saat ini dari Mazmur pasal 113 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur pasal 113 ayat pertama sampai ayat yang ke-9. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita, demikianlah firman-Nya. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan.
Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak, penuh sukacita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Tuhan menegakkan orang yang hina. Tuhan menegakkan orang yang hina. Bapak Ibu, saudara-saudara, berbicara tentang hina, manusia sering sekali memandang sebelah mata orang-orang yang memiliki latar belakang sosial yang rendah. Contoh, orang-orang miskin, orang-orang cacat, yatim piatu, anak yatim, bahkan perempuan yang tidak bisa melahirkan atau kita sebut dengan mandul. Manusia yang tidak mengenal Tuhan dengan baik akan memandang orang-orang seperti itu, memandang sebelah mata, atau menganggap orang itu lebih rendah dari dirinya, memandang hina, karena mereka adalah orang-orang yang tidak cukup baik seperti dirinya tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, apakah Tuhan juga tidak memperhatikan orang-orang yang kurang sempurna hidupnya secara fisik, sosial, ekonomi, dan rumah tangga? Melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini kita mau diberikan pemahaman, diberikan pengertian, karena Tuhan tidak seperti manusia yang memandang sebelah mata. Tetapi bagi Tuhan semua manusia yang diciptakan Tuhan sama. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang hina, tidak ada yang tidak terpandang. Semua di mata Tuhan sama. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kita saat ini sudah baca dan dengar bagaimana pemazmur mengatakan, terpujilah nama Tuhan, haleluya. Mulai terbit sampai terbenamnya, pujilah Tuhan. Pemazmur melihat bagaimana Allah yang penuh belas kasih itu mengangkat, menegakkan, dan menopang orang-orang yang dianggap hina, miskin, mandul, orang yang tidak terpandang, diangkat oleh Tuhan. Tuhan memandang mereka, Tuhan memperhatikan mereka, Tuhan mempedulikan mereka. Tuhan juga memberikan kebebasan bagi mereka untuk memperoleh keselamatan. Pemazmur melihat bagaimana Allah yang penuh kasih boleh menyatakan kasih-Nya bagi semua orang tanpa terkecuali. Keselamatan bukan hanya untuk orang kaya, orang yang sempurna, tetapi juga semua orang, orang terlantar sekalipun, anak-anak jalanan mendapatkan keselamatan kalau iman percayanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua mendapatkan kebebasan untuk keselamatan. Tidak ada bangsawan, tidak ada orang yang hina, orang miskin. Semua kita berharga. Semua kita dipandang sempurna dan baik di mata Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, jangan menganggap kita rendah,
Kita harus percaya diri, aku ini berharga di mata Tuhan. Aku ini sempurna, aku ini orang yang dianggap Tuhan. Aku pribadi yang dianggap Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan untuk melakukan banyak kebaikan. Kita harus bangga pada diri sendiri. Orang menganggap kita hina, tetapi Tuhan tidak pernah sekalipun menganggap kita hina. Kita punya kekurangan, keterbatasan dan kelemahan, tetapi bagi Tuhan, kalau itu kita jadikan kebahagiaan dan kita ucapkan syukur, Tuhan akan memberikan kelebihan-kelebihan yang lain yang ada dalam kehidupan kita. Jangan mau kita kurang percaya diri, menjadi orang yang minder. Aku tidak sempurna seperti mereka. Aku punya kekurangan. Biar orang memandang kita lemah, tetapi kita harus kuat. Ketika kita merasakan Tuhan memandang aku, Tuhan menegakkan aku, Tuhan mengangkat aku, Tuhan mendirikan aku, menopang aku dalam setiap kehidupanku. Sehingga tidak ada alasan bagi kita umat percaya tidak bersyukur kepada Tuhan. Seperti kata pemazmur tadi, mulai dari terbit dan sampai terbenamnya katakan, terpujilah nama Tuhan. Tuhan itu baik dan luar biasa. Walaupun aku punya kelemahan, tetapi Tuhan menegakkan aku. Tuhan memandang aku yang hina ini. Tuhan memperhatikan dan memperdulikan aku. Terlebih Tuhan juga memberikan anugerah keselamatan itu bagiku. Bukan hanya kepada orang-orang kaya dan hebat dan yang sempurna, yang mempunyai talenta yang mungkin berlebih-lebih, tetapi bagi setiap orang Tuhan berbelas kasih. Tuhan menaruhkan kasih-Nya sehingga kita sama. Tidak ada yang kaya, yang miskin. Semua kita sama di mata Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita diyakinkan lewat pemazmur ini, kita harus memuji-muji Tuhan. Karena Tuhan memandang semua orang sama. Tuhan memberikan anugerah kasih-Nya kepada semua orang sama. Anugerah keselamatan semua sama. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan kita sebagai manusia biasa memandang orang yang hina. Kalau kita mengenal firman Tuhan, semua orang walaupun mereka punya kekurangan, kita akan menganggap mereka sama seperti kita. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang telah memberkati kami pada saat ini ya Tuhan, agar kami percaya oleh karena anugerah Tuhan kami boleh dibebaskan dari dosa kami. Oleh karena kasih Tuhan kami diselamatkan. Semua kami memperoleh keselamatan tanpa terkecuali ketika kami percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap tidak memandang sebelah mata, memandang remeh orang-orang yang ada di sekitar kami. Karena kami percaya kami juga sama seperti mereka. Kami adalah ciptaan Tuhan yang layak merasakan berkat dan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu yang menolong kami untuk mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur pada Tuhan. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.